Baca kod ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dalam channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang terkait dimensi dalam pengukuran fisika ya. Ini materi kelas 10 ya teman-teman ya. Nah, kita langsung saja. Kata kuncinya di sini adalah dimensi. Apa sih itu dimensi? Ya. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Dimensi ini kuncinya adalah kita harus memahami ya yang namanya satuan. Nah, jadi kalau kita nggak paham satuannya, maka kita tidak bisa menyelesaikan bentuk dari dimensi itu. Baik, dalam fisika satuan itu kan ya, satuan itu berasal dari besaran ya teman-teman ya. Dalam fisika besaran itu ada dua, ada besaran pokok, ada besaran turunan ya teman-teman ya. Ada besaran turunan. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok ini satuannya sudah ditetapkan secara standar internasional. Sementara besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, kita bahas dulu ya. Kita lihat dulu besaran pokok. Apa aja jenis-jenis dari besaran pokok itu ya? Kita buat aja, mungkin di sini ada nama besaran ya teman-teman ya. Besaran, sini ada satuan. Di sini ada dimensinya. Ya. Kita harus tahu ya. Pertama ada namanya besaran pokok itu panjang. Kalau simbolnya ada yang menyimbolkan dengan L ya teman-teman ya. Panjang itu satuannya adalah meter. Kalau meter itu simbol satunya M kecil. Ini kita harus tahu ya. Yang kedua itu ada massa ya. Massa itu disimbolkan dengan M kecil biasanya ya. Kalau satuannya itu biasanya kilogram, adalah kilogram ya, atau disingkat dengan kg. Yang ketiga ada waktu ya teman-teman ya. Waktu itu disimbolkan dengan T kecil kalau fisika ya. Waktu satunya adalah sekon atau S kecil. Yang keempat ada suhu ya. Suhu itu simbol besarnya itu T ya. Satuan itu dalam Kelvin ya teman-teman ya. Kelvin atau K ya. Dia ada 7 yang pokok ini ya. Yang kelima itu ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Ini simbolnya itu I ya teman-teman ya. I kecil. Satuannya itu adalah ampere. Simbol satunya adalah A. Yang keenam ada intensitas cahaya. Ini besaran-besarannya teman-teman ya. Intensitas cahaya ini I besar biasanya ya. Intensitas cahaya satunya adalah kandela atau disingkat dengan CD ya. Yang ketujuh itu ada namanya jumlah zat. Ya, ini misalnya N ya simbolnya ya. Satunya itu biasanya adalah mol atau mol juga. Ini ya teman-teman ya, besaran pokok. Dimensinya gimana? Dimensinya itu kita berdasarkan dari bahasa Inggris ini aja. Kalau panjang long, berarti ini dimensinya L besar.
Ingat ya, aturan dimensi harus pakai kurung siku-siku dan harus huruf besar. Kemudian massa kilogram, M besar dimensinya teman-teman ya. Ini harus kita hafal ya dalam ingatan kita. Waktu time, itu T besar. Suhu, ini simbol ini ya, theta gitu ya teman-teman ya. Kuat arus listrik, I ya, intensity, I besar ya. Intensitas cahaya, J ya, J besar. Kemudian jumlah zat itu N besar. Nah, ini harus kita ingat ya teman-teman. Nah, sementara kita lihat besaran turunan. Nah, itu tadi kan definisinya diturunkan dari besaran pokok ya teman-teman ya. Contoh, saya ambil contoh satu. Misalkan kecepatan ya, kecepatan itu satunya kan meter per sekon ya. Nah, meter per sekon. Nah, ini artinya apa? Berarti kecepatan ini adalah turunan dari meter. Meter itu adalah panjang ya, sama sekon, turunan dari panjang dan waktu. Nah, gitu ya teman-teman. Itu namanya besaran turunan. Contoh lagi yang kedua, misalkan percepatan. Nah, percepatan kan satuannya meter per sekon kuadrat. Berarti ini sama, ini turunan dari panjang dan waktu gitu ya. Itu besaran turunan, banyak lain laginya. Pokoknya intinya besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, terlihat saya ambil contoh ya, dimensi ini. Kita coba lagi yang dimensi teman-teman. Misalkan sampel, tentukan contoh dari misalkan tentukan dimensi dari persamaan berikut. Nah, persamaannya apa? Gaya berat ya, W itu sama dengan massa dikali gravitasi ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Bapak bilang bahwasanya besaran itu, dimensi itu kuncinya adalah di satuan. Nah, ini katanya dikasih tahu contohnya, W itu adalah gaya berat. Nah, satuannya misalnya Newton ya, gaya berat itu Newton ya teman-teman ya. Yang kedua ada M, massa, satunya adalah kilogram ya. Gravitasi, nah harus tahu ya teman-teman ya, gravitasi, G itu adalah gravitasi. Nah, itu satuannya misalkan meter per sekon kuadrat, satunya teman-teman ya. Nah, maka untuk menentukan dimensi ini kita gampang aja. Maka dimensi ya, maka dimensi dari W sama dengan massa kali gravitasi adalah, nah ingat ya, dimensi ini hanya satuan ya teman-teman ya. Ininya nggak perlu, variabel koefisiennya nggak perlu, hanya variabel satuannya saja. Ya, kita tinggal masukkan massa satuannya apa? Kilogram. Nah, gravitasi itu adalah meter per sekon kuadrat. Nah, jadi gini ya, kalau seandainya yang diminta itu adalah dimensinya, ternyata satuannya itu tidak ada di besaran pokok ya, ingat contoh nih, misalkan yang diminta itu adalah gaya berat. Gaya berat itu satunya Newton. Newton kan nggak ada di besaran pokok teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Maka arahkan dia ke besaran pokok. Nah, sehingga kita gampang menentukan dimensinya. Kayak gini, cara ngarahkan gimana sih? Contoh kan, kita tahu kan gaya berat itu Newton. Nah, tadi kita masukkan rumusnya, W sama dengan M kali G. Massa itu kan kilogram, G itu adalah meter per sekon kuadrat. Berarti dianggapannya apa? Bahwasanya Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat ya teman-teman ya. Nah, gitu ya. Maka kita tinggal tentukan dimensinya. Nah, tinggal tentukan di
dimensinya. Kita lihat kilogram. Kilogram itu massa, dimensinya berarti M besar. Terus ada meter. Meter itu panjang atau long, maka ini long. Ini L besar ya. Per. Nah, sekon itu adalah satuan dari waktu kan, maka dimensinya adalah T besar. Karena ini pangkat 2, maka di sini harus pangkat 2 juga teman-teman. Sehingga kalau kita rapikan jadinya apa? M L T pangkat 2. Oke teman-teman ya. Jadi dimensi dari gaya, nah itu adalah MLT pangkat min 2 ya. Kalau dia pangkat positif naik ke atas jadi minus 2. Gitu ya. Itu contoh sederhana dari bentuk dimensi. Misalkan lagi ya, satu lagi lah kita kasih contoh teman-teman ya. Contoh yang kedua misalkan tentukan ya dimensi dari persamaan berikut contohnya. Nah, tentukan dimensi dari persamaan berikut. Misalkan persamaan tentang gravitasi ya. G itu M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, misalkan yang ditanya tentukan dimensi ya, contohnya gini teman-teman ya. G besar itu konstantanya. Maka gini kita balik, bukan kalau yang diminta adalah G, berarti kan ini harus kita olah rumusnya dulu. Kalau dibalik gimana? F kali R kuadrat G M1 kali M2 ya kan teman-teman. Maka untuk nyari G kan F kali R kuadrat ya, F kali R kuadrat per M1 kali M2. Nah gitu ya. Nah kita harus tahu F itu apa. Bisa di soal kasih tahu ya teman-teman ya. F itu adalah gaya. Nah gaya, mau gaya berat, mau gaya normal, mau gaya apa aja, satunya tetap Newton. Nah gitu ya. Atau kalau dirubah ke dalam bentuk besaran turunannya ya, sama dengan apa teman-teman yang sebelumnya kita bahas tadi, sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat gitu ya. Terus kalau udah kayak gini kan bisa nanti dimensikan. Cuma kalau Newton kan nggak ada teman-teman. Makanya kita harus arahkan dia dulu ke satuan yang ada di besaran pokok. Gitu ya. Kemudian R jarak. Nah, jarak yang mau jari-jari dia satunya nanti dalam meter ya teman-teman ya. Dalam meter. Terus M kecil itu adalah massa. Nah, massa kan tahu kan satunya adalah kilogram. Nah, kita tinggal masukkan aja teman-teman. Masukkan apa? Masukkan satuan. Berarti F-nya pada di gaya kan Newton, atau boleh kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, tinggal masukkan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, gitu aja teman-teman. R jarak di mana-mana jarak itu meter. Mau anak kecil mau orang besar di mana-mana jarak itu meter ya. Nah, baik itu yang ukur anak kecil maupun yang ukur adalah orang yang besar, tetap jarak adalah meter ya teman-teman ya. Nah di sini tinggal R kuadrat. Nah karena jaraknya dikuadratkan berarti ini M pangkat 2 ya teman-teman ya. Nah jadi satu itu mengikut bentuk dari rumusnya. Massa satunya kilogram. Kali massa lagi berarti kilogram lagi ya teman-teman. Nah maka ini kita bisa ngolah. Ini kilogram kali kilogram kan kilogram kuadrat ya. Jadi ini jadi kilogram meter pangkat 3 ya. Ini kali ini ya teman-teman ya. Per sekon kuadrat. Nah dikali. Kalau ini kan kalau kita balik ini sama dengan 1/1 ya. Nah matematika ini lagi teman-teman. Tinggal kita balik 1 per kilogram kuadrat ya. Nah ini mampus dicoret. Nah sehingga didapatkan apa ya, meter pangkat 3 per sekon kuadrat
dikali dari sepergi ya teman-teman ya. Nah, kan tinggal kita masukkan dimensinya aja. M itu meter kan, meter kan dimensinya adalah L. Nah, karena ini pangkat 3 mungkin ini juga harus pangkat 3 gitu ya teman-teman ya. Per S itu T ya, time, berarti ini T pangkat 2 ya, dikali seper kg. Nah kg itu kilogram ya, berarti ini M ya teman-teman ya, massa. Nah sehingga ini kan jadinya apa, L pangkat 3 ya, T pangkat min 2, M pangkat min 1. Kenapa? Kalau di bawah naik ke atas jadi berubah ya, kalau dia positif berubah jadi negatif, kalau negatif berubah jadi positif. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya contoh sederhana dari bentuk-bentuk dimensi ya. Nanti silakan dikerjakan bentuk-bentuk soalnya sebagai bentuk latihan. Saya pamit undur diri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.